Kami dikenyangkan, kami dipuaskan di dalam Engkau, di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dalam menyembah, bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Di dalam roh-Mu kami menyembah, di dalam roh-Mu kami berjalan, di dalam kekuatan roh-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, berbicaralah sesuai dengan isi hati-Mu, sampaikanlah firman-Mu. Berarti hamba-Mu bicara dari tanah liat dan urapi setiap pagi. Di dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur, sama-sama berkata, amin. Ingat sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, terima kasih silakan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Itu pasti terjadi bagi setiap kita yang percaya. Amin, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Allah yang ajaib. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi kita dan kita hari ini masih mau belajar tentang Roh Kudus. Sangkaian yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita itu sangat jelas. Mulai dari penciptaan sampai kemudian akhir zaman nanti, semua tertulis dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Dan bagaimana Roh Kudus diberikan bagi setiap kita, menolong kita orang-orang percaya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat hari ini tentang realitas kehidupan di alam roh ya. Apa sebetulnya yang ada di alam roh? Apa sebetulnya yang disebut dengan dunia roh? Kita akan lihat. Kita banyak belajar dan kita belajar tentang tubuh, tentang jiwa, tentang roh. Kita akan melihat apa sebetulnya sih yang terjadi di alam roh ya. Baik, boleh dilanjut April. Mari kita bersama baca 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling orang itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Realitanya, secara mata jasmani, bujangnya Elisa melihat satu kesulitan yang sangat luar biasa, karena kota itu dikepung. Ya. Alkitab menceritakan mereka hanya tinggal Elisa dengan bujangnya, tapi musuh mereka sangat banyak. Itu sebabnya bujangnya berkata, celakalah tuanku. Kita udah celaka begitu ya. Habis tuanku cari gara-gara sih gitu ya. Ketika pelayan Allah bangun pagi-pagi, lebih dahulu pergi keluar, logikanya Elisa masih berdiam, Elisa masih berdoa mungkin begitu ya. Elisa masih cari Tuhan, abdi Allah pergi keluar dan tampak pagi-pagi itu tampak satu tentara yang sangat besar dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke depan, dia lihat ke kiri, semua penuh. Terus dia masuk lagi kepada Elisa dan dia berkata, celaka Tuhan, kita harus ngapain next? Backgroundnya nanti teman-teman Bapak Ibu baca di rumah ya. Tapi ceritanya tentang ini, kerajaan Aram bertempur dengan kerajaan Israel. Dan kerajaan Aram selalu kalah. Sampai Raja Aram bilang begini, ada mata-mata nih, ada yang berkhianat nih, karena mereka kirim pasukan kemana, orang Israel sudah tahu, gitu ya, kirim kemana, orang Israel sudah tahu, dan mereka kalah karena orang Israel sudah siap sedia. Jadi orang Aram berkata, panggil prajurit-prajurit ini, ada pengkhianat, ada mata-mata, ada pengkhianat. Terus satu orang berkata begini, bukan pengkhianat, tapi ada abdi Allah yang mendengar apa yang tuanku katakan di dalam kamar tuanku. Dia bilang begitu ya. Maksudnya sebetulnya semua rahasia itu sudah tersiar. Karena abdi Allah itu tahu semua rahasia. Dan mereka yang mengatakan kepada prajurit-prajurit Israel sehingga mereka tidak bisa dikalahkan. Lalu Raja Aram itu menjadi sangat marah. Dan dia menyuruh orang-orang yang terlatih, pasukan berkuda, pasukan kereta untuk menangkap Elisa. Maka yang ketiga, pasukan tentara dengan kuda dan kereta yang besar, Alkitab berkata begini ya, dikerahkan untuk mengepung kota pada malam hari. Itu sebabnya pagi-pagi waktu bujangnya Elisa lihat keluar, wah celaka, karena semua penuh. Kenapa? Sudah diinstruksikan pada malam hari kepung itu kota di mana Nabi Elisa ada.
Dan secara mata nggak bisa ngapa-ngapain. Anda di tempat ini, Bapak Ibu, adik-adik, ya, melewati hal-hal yang gimana ini? Untuk anak-anak muda mungkin pernah melewati di mana kehidupan muda atau kehidupan keluarga orang tua ini gimana? Ke depan, ke atas, ke kanan, ke kiri. Ya. Gimana ini? Gitu ya. Ke atas itu atas bukit, ya, bukan atas Tuhan. Ya. Semua sudah dikepung. Semua rasanya udah gak mungkin, gak ada jalan. Kekuatan mereka sangat sedikit. Sementara yang mengepung ada tentara-tentara yang terlatih. Apa yang dikatakan oleh Elisa itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dikatakan oleh seseorang yang bergaul dengan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus, Anda, Bapak Ibu, adik-adik, sampai Anda bisa melihat Tuhan lebih daripada masalah kita, Anda akan dapatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ulang lagi. Sampai kita bisa melihat Tuhan lebih besar daripada semua masalah kita akan dapatkan Tuhan. Selama masalah kita lihat besar, berapa banyak orang berkata masalahku besar, kalau kecil nggak diceritain sama orang-orang, betul nggak? Masalahku besar banget, karena kalau kecil ya udahlah lewat gitu aja, bukan masalah. Masalah orang tuaku besar mungkin begitu, masalah ekonomi besar, masalah ini itu besar, masalah hubungan besar. Tapi yang dikatakan oleh Elisa itu lahir dari hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Roh Kudus. Next, apa yang dikatakan oleh Elisa? Simple sebetulnya, tapi ini luar biasa. Mari kembali baca bersama. 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita, gitu ya. Terlalu sering sampai kita berpikir, ya Tuhan beserta tapi masalahku besar, ya Tuhan beserta tapi nggak ada yang bisa tolong, ya Tuhan besar tapi harus bagaimana ini? Loh, Elisa berkata, tenang, mereka memang banyak. Menurut Anda, kenyataannya banyak nggak tentara berkuda? Banyak. Nggak mungkin raja kirim tentara satu dengan tujuan menangkap, bunuh ini orang begitu ya. Pasti banyak yang dikirim, betul nggak? Kereta kuda banyak, orang berkuda banyak, tentara-tentara yang banyak. Tapi kenapa Elisa bisa berkata jangan takut? Lihat kiri, kanan kiri, katakan jangan takut. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Ya. Tuhan selalu berkata jangan takut. Ini kata-kata simple. Tapi kenapa kadang kita takut juga? Kita mencoba berani, nanti kita takut juga. Takut gimana ya? Jadi, gimana ya? Takut gimana? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Sekolah mahal. Sekolah mahal enggak? Sekolah mahal enggak? Oh, Pak Saskia berani punya anak. Berapa, Pak? 4 saja. Haleluya. Ya, puji puji Tuhan. Oh, adik-adik juga sekolah jauh-jauh dari Papua sampai ke Pulau Jawa. Betul kan? Oh, mungkin nggak pernah kepikir kan? Oh, sekolah sampai ke Pulau Jawa, puji Tuhan kan sampai kan, betul nggak? Oh, sampai, betul. Nanti setelah sekolah ini yang mau bisnis, yang mau sekolah lagi sekolah, betul nggak? Alkitab berkata jangan takut, amin. Sekali lagi berkata jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Faktanya tentara banyak. Faktanya nggak ada uang, faktanya nggak cukup buat ini itu, faktanya hubungan belum pulih, faktanya terjadi pertengkaran, faktanya terjadi keributan, faktanya. Tapi Elisa berkata jangan takut. Bujangnya nggak melihat, tapi Elisa tahu yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Next. Kata-kata sebab lebih banyak yang menyertai kita, menurut Anda, itu kata-kata iman atau realita di alam roh? Bisa kan? Bisa kata-kata iman, udah gak usah takut. Udah gak usah takut, nilai kamu bagus. Udah, tapi gak sempat belajar. Udah, berdoa aja. Gak bisa juga begitu ya. Gak bisa juga begitu ya. Sekali-kali mungkin Tuhan kasih bonus lah gitu. Gak belajar. Sekarang nilai 10 atau 100 sih? 100.
kamu udah mau sekolah, terus hasilnya 100 ya, 100, kamu tahu kan 100, mungkin Tuhan kasih bonus lah nilai 100 gitu ya, tapi jangan berharap bonus terus, amin, haleluya. Kata-kata iman atau kata-kata memang realita di alam roh. Udah nggak usah takut, kata-kata iman bagus, tapi Elisa menunjukkan kok bahwa di alam roh itu ada sesuatu yang terjadi. Lihat kanan kiri, ini alam nyata. Coba lihat kanan kiri, ini nyata atau roh ini? Yang kumpul dengan kita itu nyata, ini ada fisiknya atau roh-roh ini gitu. Ini nyata kan, ini alam nyata. Tapi percayakah Anda bahwa ada alam yang tidak nyata, tidak kelihatan oleh mata, tapi ada? Itulah dunia roh. Dunia roh itu dunia yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata, tapi ada. Terdiri dari Tuhan yang adalah roh. Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, lagu tadi yang kita nyanyikan. Ya. Terus Allah itu roh. Allah itu ada di alam roh, dimensi roh. Malaikat-malaikat ciptaan. Malaikat itu makhluk ciptaan. Itu sebabnya kalau Anda tanya malaikat itu bisa mati atau enggak? Malaikat itu bisa punya anak atau enggak? Loh, Alkitab sudah dengan jelas begitu ya menunjukkan itu. Jumlahnya malaikat itu jumlahnya berapa? Kitab Wahyu menunjukkan jumlahnya malaikat itu berapa. Malaikat itu adalah makhluk roh. Tapi dia adalah makhluk ciptaan. Jadi malaikat yang 2/3 yang masih bersama dengan Tuhan, itu masih jauh lebih banyak daripada malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak bersama lagi dengan Tuhan. Siapa percaya? Betul? Amin. Haleluya. Jadi hitung-hitungan jumlah pun setan-setan, roh-roh jahat itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan. Di alam roh itu ada seperti itu, ada dunia roh, ada alam roh. Saya pernah melayani satu orang dan dia pernah berguru ke satu gunung, ke sebuah gunung, 3 hari nginap, ya wanita. Dia ikut dengan kakak prianya. Dia bilang dia hanya wanita sendiri waktu itu. Umurnya mungkin baru sekitar berapa belas tahun waktu dia ikut kakaknya. Saya tahu pasti ini dia tidak memulai dalam keluarga di sini mulainya nih, karena anak kecil bisa begini nih, bukan kecil lah ya, tapi belasan tahun bisa begini, pasti dia tidak memulai di awal keluarga, pasti ada di atas yang memulai. Dan waktu saya tanya betul, kakeknya dukun, ayahnya dukun begitu, itu sebabnya kakaknya umur sekian, yang wanita umur belasan tahun naik ke gunung cari ilmu. Menurut Anda dapat nggak? Dapat. 3 malam dia tidur di gunung. Tapi kalau nanti lihat om tante koko hiking itu bukan cari jimat ya, ya. Naik gunungnya itu beda gitu ya. Nanti adik-adik lihat foto-foto ini om tante hiking gue ngapain? 3 hari 3 malam ritual-ritual, kemudian tidur di situ begitu ya, tidur berkemah, dan malam ketiga atau hari ketiga begitu ya, dia dikasih mimpi, dibilang kalau kamu mau ambil jimat naik ke arah sekian, naik tangga sekian, dan akan temu tempat seperti ini, dan ada jimat, dan betul ada jimat. Dan setelah itu kehidupannya berubah. Setelah itu kehidupan wanita ini dia bolak-balik di alam roh dan alam nyata. Ya. Jadi dia punya tempat ritual khusus di belakang rumahnya, dia bangun seperti bilik khusus di belakang rumahnya. Dan ada waktu-waktu tertentu dia menjalankan ritualnya, dia masuk ke biliknya khusus. Dan setelah masuk nanti dia bilang dia dibawa ke alam yang lain, gitu ya. Dia dibawa ke alam yang lain, dia bisa bercakap-cakap dengan seseorang, dia bisa melihat ya, kehidupan di alam yang lain, sampai dia hampir dibawa tantenya ke rumah sakit jiwa. Karena bukan hanya di ruangan dia itu, kalau dia jalan juga, dia nanti tertawa sendiri, begitu ya. Dia nanti bicara sendiri, dia nanti seolah-olah seperti dia ngobrol dengan teman, kira-kira begitu ya. Dia bilang kayak ini, sampai tantenya membawa dia ke rumah sakit jiwa dan akhirnya ada yang bawa dia ke gereja. Begitu. Tidur malam dia didatangi oleh orang-orang yang sudah mati, dan tidur siang juga, makin lama tidur siang pun dia didatangi arwah-arwah orang yang sudah mati.
sehingga dia kesulitan tidak bisa tidur dan dia dibawa kepada kami untuk dilayani begitu ya. Jadi orang-orang yang main di dunia roh itu tahu bahwa ada dunia lain. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu roh yang membangkitkan ketertiban. Roh Kudus itu lembut, tidak pernah memaksa, beda dengan alam roh jahat begitu ya. Roh Kudus itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Katakan amin, haleluya. Oke, kembali kepada sini. Apakah itu kata-kata iman atau memang realita di alam roh? Sementara musuh itu datang sebagai tentara yang real di depan mata. Betul nggak? Kuda itu real nggak? Nyata nggak? Nyata. Kereta kuda dengan orang pasti di dalamnya. Tentara itu nyata atau bohongan? Itu real nggak? Real. Itu real. Kelihatan di depan mata. Musuh kelihatan di depan mata. Sementara malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menyertai kita itu nggak kelihatan. Tapi percayakanlah Anda bahwa itu ada. Dan itu menyertai. Amin. Haleluya. Tuhan beserta dengan kita. Roh Kudus diberikan bagi kita. Malaikat-malaikatnya diutus bagi kita. Adik-adik gak usah takut. Jauh dari orang tua. Betul. Secara fisik terpisah dari orang tua. Boleh angkat tangan berapa banyak yang tinggal tidak bersama dengan orang tua? Angkat tangan. Puji Tuhan. Iya. Tidak tinggal bersama dengan orang tua. Secara fisik terpisah dari orang tua. Ya, tapi masih tetap berkomunikasi di era seperti ini luar biasa, tidak seperti dulu kan. Sekarang bisa berkomunikasi, jangan sedih. Amin. Katakan dong, jangan sedih. Betul nggak? Jangan sedih, jangan sedih. Haleluya, jangan sedih. Loh, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengutus Roh Kudusnya beserta dengan kita. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya beserta dengan kita. Dan kita semua Bapak Ibu juga jangan takut, jangan sedih. Tuhan menyertai kita dan Tuhan mengutus tentara-tentara menyertai kita. Amin. Haleluya. Next. Lalu berdoalah Elisa. Mari baca. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Anda lihat? Betul. Itu bukan cuma kata-kata iman. Sekalipun iman itu bagus sekali. Harus berkata-kata iman, berkata-kata sesuai dengan firman, bagus sekali. Tapi memang pada kenyataannya pun, kenyataan di alam roh, Tuhan menyertai kita. Tuhan mengutus Roh Kudus, mengutus malaikat-malaikatnya, menyertai setiap kita. Amin. Ini. Tapi kan tidak selalu mata kita terbuka untuk melihat sesuatu di alam roh. Anda nggak akan melakukan aktivitas kalau Anda selalu melihat apa yang ada di alam roh. Betul nggak? Loh, bapak-bapak nggak akan pergi ke kantor, lihat alam roh. Ibu-ibu nggak akan masak, nggak akan beresin rumah. Adik-adik nggak akan sekolah, nggak akan belajar. Lihat terus di alam roh. Keren ya, keren gitu ya. Penuh dengan kuda, kereta berapi, kan? Tapi kita percaya, amin. Percaya. Ketika kita diizinkan melewati kesulitan, percaya. Oh, Engkau besar Tuhan, amin. Oh, Allah yang kusembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Gak usah fisiknya itu nyata. Sekalipun musuh itu kan bukan darah dan daging, betul nggak? Kesulitan kita, tekanan itu nyata. Tapi sebetulnya yang menyertai kita itu jauh lebih nyata. Oh, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apa perbedaan antara Elisa dengan bujangnya, Elisa dengan abdinya, pelayannya? Elisa tahu, sekalipun tidak melihat. Bujangnya itu baru percaya setelah melihat. Apakah kita itu orang yang percaya karena melihat, atau percaya meskipun tidak melihat? Betul nggak? Kita percaya sekalipun kita melihat, meskipun mata kita belum melihat, kita percaya Tuhan kita besar. Amin, haleluya. Elisa itu bujangnya bilang celaka. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Bujangnya mungkin berpikir, gak mungkin. Sesekali Elisa bilang, ya Tuhan, aku sih percaya, tapi buatlah supaya bujangku percaya, bukakan matanya. Kan dia bisa berkata seperti itu, betul gak? Elisa percaya, gak usah Tuhan kasih lihat, Elisa percaya. Tapi waktu Elisa bilang, ya Tuhan, bukalah kiranya, supaya ia bisa melihat. Oh Tuhan, buka. Kemudian bujangnya melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi.
Pemandangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Next. Perkara-perkara rohani tidak dimulai dengan hal yang jasmani. Anda lihat waktu Daniel berdoa, Daniel berpuasa 3 minggu lamanya. Daniel berdoa, Daniel berpuasa, nggak makan makanan yang enak. Anda mau ikuti puasa Daniel? Haleluya. Betul, dia hanya makan sayur 3 minggu, tidak berurat, ya, nggak mandi, nggak sisiran, nggak. Waduh, Bu, kalau itu berat, Bu. Kalau 3 minggu nggak makan makanan enak, oke lah, begitu ya. Terutama yang vegetarian, oke lah. Oh, yang vegetarian justru harus makan daging, coba dibalik. Nggak boleh makan tempe, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan telur. Haleluya. Perkara roh itu tidak dimulai dengan hal yang jasmani. Waktu Daniel berdoa sama Tuhan, 3 minggu baru kemudian malaikat datang kepada Daniel. Betul nggak? Dan malaikat berkata begini, sebetulnya sejak engkau berdoa 3 minggu yang lalu, Tuhan sudah mengirimkan jawaban doa untuk engkau melihat hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari di akhir zaman. Tapi aku ditahan oleh penguasa-penguasa di angkasa. Menurut Anda Bapak Ibu, yang menahan malaikat siapa? Gak mungkin. Betul gak mungkin kan polisi lalu lintas. Gak mungkin kan tentara-tentara bersenjata. Gak mungkin kan. Yang menahan malaikat pasti adalah yang ada di alam roh, betul. Dan malaikat berkata, 3 minggu aku berperang, ya. Sampai kemudian aku dibantu oleh Mikael yang datang menolong aku dan aku bisa menyampaikan pesan kepadamu. Saya mau kita semua melihat hari ini bahwa ada realita, ada kenyataan di alam roh, bukan di alam nyata, di alam roh. Kalau kita mengerti hal ini, kita nggak akan sembarangan. Kita mau bicara berkata-kata di alam roh. Ibrani berkata, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita dilihat, saksi-saksi mata yang mengelilingi kita melihat hidup kita. Kita mau berbuat sembarangan, kita tahu di alam roh ada yang melihat kita. Tuhan betul. Orang-orang yang sudah mendahului kita melihat kita, menjadi saksi bagi kita. Betul nggak? Waktu kita tahu bahwa sesuatu di alam roh terjadi, aku berdoa. Doa ngapain, Bu? Doa itu bukan orang-orang yang nggak punya kerjaan yang berdoa. Doa justru orang-orang yang bekerja di alam roh. Amin. Haleluya. Anda bekerja dengan tangan, Anda belajar dengan tangan, mengusahakan sesuatu dengan tangan, bagus. Anda pasti menghasilkan sesuatu yang baik di alam nyata. Tapi waktu kita berdoa sesungguhnya bukan sedang tidak ngapa-ngapain. Waktu kita berdoa, kita sedang mengerjakan sesuatu di alam roh. Katakan amin. Di alam roh. Dan sesuatu terjadi di alam roh. Baru kemudian itu ada di alam jasmani, ada di alam nyata. Kalau orang berkata, kenapa ya tiba-tiba itu seseorang sekian demikian, enggak tiba-tiba semuanya juga. Di alam roh. Kenapa tiba-tiba orang yang sepertinya bersemangat, tiba-tiba undur, tiba-tiba nggak mau pelayanan, tiba-tiba nggak mau gereja. Sebetulnya nggak ada yang tiba-tiba. Karena di alam roh sesuatu terjadi, kemunduran terjadi, baru kelihatan di alam nyata. Itu sebabnya kita semua harus berhati-hati di alam roh. Itu ada kenyataan yang terjadi. Amin. Haleluya. Adik-adik muda, ayo doa. Ayo doa. Waktu engkau berdoa, percaya sesuatu terjadi bagi keluarga yang jauh. Haleluya. Bagi sanak saudara yang jauh, sekalipun aduh gimana ya. Bahkan mungkin orang tua Anda nggak cerita, mungkin. Kalau mereka mengalami kesulitan, aduh takut nanti anakku di Pulau Jawa, nanti jadi nggak semangat belajar. Berdoa di dalam roh, kita nggak tahu. Tapi percaya doa itu sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat di alam roh. Amin. Next. Oh, Elisa melihat Amsal 20 ayat 27 berkata begini, roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita belajar yang lalu, tubuh itu adalah bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya sama daging. Daging. Bisa dicubit, bisa dilihat, betul nggak? Bisa dipegang, ini tubuh. Ya, tubuh. Jiwa itu nggak kelihatan, tapi ada. Setuju nggak? Jiwa itu tidak kelihatan. Ada nggak? Ada. Anda punya pikiran? Itu jiwa. Anda punya perasaan? Bisa lihat nggak perasaan Anda? Coba lihatin dong perasaan kamu.
Perasaan nggak bisa dilihat kecuali kalau Anda menampakkannya dengan wajah Anda, gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang di hatinya sedih, wajahnya nggak sedih. Ada orang yang hatinya marah, tapi wajahnya ketawa aja gitu ya. Tapi ada kan pikiran, perasaan, keinginan itu ada. Tapi itu nggak kelihatan, itulah jiwa. Roh adalah aspek spiritual di dalam manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu roh. Itu roh. Kalau seseorang hanya berdoa tubuhnya saja, ya tubuhnya doa. Tapi bisa kemana-mana. Dengan jiwanya saja. Kita ikut Tuhan dengan jiwa. Ya memang harus segenap hati segenap jiwa. Tapi kalau hanya dengan jiwa, begitu hati kita lagi sedih, kita nggak pengen ikut Tuhan. Katanya lagi berantem sama pasangan lah di rumah, sama anak-anak, sama orang tua, itu ya. Kita nggak pengen ikut Tuhan. Perasaan lagi nggak enak. Pikiran bisa melayang-layang kemana-mana. Tapi kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh, roh adalah aspek spiritual di dalam manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Roh itu lebih dalam daripada jiwa. Jiwa itu lebih dalam daripada tubuh. Itu sebabnya seseorang yang jiwanya perlu dipulihkan, maka sebetulnya yang perlu dipulihkan itu rohnya lebih dulu. Rohnya harus dipulihkan, baru setelah itu pemulihan jiwa dan pemulihan jasmani. Apa yang terjadi jika roh manusia belum dibaharui? Next, April. Yohanes 3 ayat 6, mari baca bersama-sama. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang Kristen daging banyak. Cuman Kristen doang. Betul nggak? Yang lahir itu kan daging. Anda lahir jadi bayi nih. Siapa ingat waktu bayi? Gak ada Bu ya. Apalagi kita yang udah umur sekian ya, ada aja nggak ingat gitu ya. Tapi Anda percaya nggak setiap Anda pernah jadi bayi? Percaya. Dari mana taunya? Ada fotonya. Tiba-tiba gede gitu ya. Itu daging. Lahir dari daging. Betul nggak? Lahir dari hubungan daging. Orang tua, kemudian lahir dari daging. Lahir dari rahim, lahir dari daging. Itulah daging. Tapi apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Melampaui tubuh, melampaui jiwa. Peristiwa lahir baru, saya ulang lagi ya, supaya kita semua memahami lahir baru. Peristiwa lahir baru itu adalah peristiwa di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena kita percaya dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita minta pengampunan dosa sungguh-sungguh ini ya. Bukan cuma ritual, ampunilah kami, gitu ya, bukan ya. Tapi sungguh-sungguh kita minta pengampunan dosa. Nih, benang merahnya begini. Kita yang sudah disucikan, sudah diampuni dosanya. Kita menjadi tempat berdiamnya roh Tuhan. Kita minta roh Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kalau kita tidak menerima Tuhan, roh Tuhan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Kita tidak percaya Tuhan, roh Tuhan tidak akan masuk di dalam hati kita. Tapi kalau kita percaya dia adalah Tuhan, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang kita terima adalah roh Tuhan kita terima. Anda pernah tahu orang dirasuk roh jahat? Orang dirasuk roh jahat itu menerima roh apa? Roh jahat. Setuju nggak? Orang dirasuk roh jahat itu menerima roh apa? Roh jahat dong. Anda percaya nggak orang kerasukan? Kenapa orang kerasukan? Karena dia dimasuki roh jahat. Di dunia roh itu, kita harus menjadi orang yang tidak takut dengan roh jahat. Tapi kita juga harus menjadi orang yang memang tahu ada roh jahat. Bukan, nggak ada setan, nggak ada roh jahat. Bukan, ada memang. Tapi kita tahu posisinya. Orang yang kerasukan itu dimasuki oleh roh jahat. Orang yang menerima roh Tuhan, itu menerima roh yang baru. Rohnya dibaharui, menjadi tempat tinggal roh Tuhan, kediaman roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Anda yang percaya bahwa Yesus tinggal di dalam Anda, roh Tuhan tinggal di dalam Anda, angkat tangan. Boleh angkat tangan? Anda yang percaya bahwa roh Tuhan tinggal di dalam Anda, angkat tangan. Itu enggak? Roh Tuhan diam di dalam kita. Dan kalau orang yang dirasuk roh jahat itu bisa berbuat jahat,
seperti memang karena roh jahat, maka orang yang dimasuki tempat kediaman roh Tuhan bisa melakukan perkara-perkara dahsyat seperti yang dikerjakan oleh oleh saya ulang ya. Kalau orang-orang yang dirasuki roh jahat itu melakukan perkara-perkara jahat, maka orang-orang yang menjadi tempat kediaman roh Tuhan itu dapat melakukan perkara-perkara rohani, perkara besar seperti yang dilakukan oleh, ayo, kok nggak berani jawab? Tuhan Yesus berkata, mereka akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan waktu aku ada di bumi. Amin. Betul nggak? Bukan waktu Tuhan kembali naik ke surga menjadi Tuhan, ya itu sih tidak ada tertandingi, dia jauh melebihi semua. Tapi kenapa Tuhan berkata engkau akan melakukan hal-hal lebih besar daripada yang aku kerjakan di bumi? Karena sebagai manusia di bumi Tuhan punya keterbatasan. Sebagai manusia di bumi Tuhan adalah manusia, dia nggak bisa maha hadir. Roh Kudus belum dicurahkan, sementara sekarang Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, menyertai kita, bersama dengan kita. Amin, haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk Anda jatuh bangun di dalam dosa. Amin. Adik-adik katakan amin. Tidak ada alasan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Amin. Coba sama-sama berkata, tidak ada alasan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Tidak ada alasan. Kenapa? Ada roh Tuhan bersama dengan kita. Amin. Roh Tuhan. Elisa berkata, tenang aja. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Oh, ada yang menyertai kita. Kalau malaikat-malaikat dibukakan, wow, maka kita akan melihat, wow, betapa banyak yang menyertai kita. Kalau Roh Kudus, Anda tahu Roh Kudus berdiam di dalam kita, betapa lebih dahsyatnya itu lagi. Anda adalah orang-orang yang perkasa, yang luar biasa, disertai oleh Roh Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Haleluya. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Tidak takut, tidak cemas, dan tidak ada alasan lagi. Oke? Yang kedua, manusia baru. Kita yang sudah menjadi manusia baru, karena kita punya roh yang baru, kalau hanya memikirkan perkara daging, kita tidak akan dapat memahami perkara roh. Betul? Kita sudah baru nih, kita sudah punya roh yang baru. Tapi kalau jiwa kita tidak diselaraskan dengan firman, ya, jiwa kita itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita jiwanya hanya memikirkan perkara daging, ya, perkara makanan, perkara minuman, perkara sandang, perkara pakaian, perkara uang, perkara berantem sama orang lain, perkara emosi, perkara, betul nggak? Oh, mengatasi kemarahan, perkara marah-marah, mau balas orang, ini, sakit hati, kecewa. Kita nggak akan bisa masuk perkara roh. Sedangkan bujangnya Elia aja nggak bisa lihat kok. Betul nggak? Kenapa bujangnya Elia nggak? Elisa nggak bisa lihat. Elisa bisa lihat. Karena Elisa bergaul dengan Tuhan. Elisa bergaul dengan roh. Elisa masuk ke dalam perkara-perkara yang rohani. Jadi dia bilang, tenang aja, yang menyertai lebih banyak. Waktu Elisa berkata, bukankah? Wow, terbuka. Sementara bujangnya masih berpikir dengan perkara jasmani. Gak sama sih. Masa Anda harus tutup mata kemana-mana? Gak bisa dong. Ya udah Tuhan, aku nggak mau pakai perkara daging, nggak usah pakai mata, dalam roh aja berjalan, ya nggak juga kan, nabrak Anda kalau gitu. Betul. Tapi kalau fokus kita hanya perkara daging yang dilihat oleh mata, kita nggak akan menangkap perkara roh. Amin. Ya. Tapi kalau kita mengerti bahwa roh, perkara roh itu lebih daripada perkara daging, percaya yang daging itu pastilah Tuhan sediakan. Amin. Percayalah yang daging itu pastilah Tuhan cukupkan, pastilah. Kalau kita hanya berpikir mulai dari bangun pagi, nggak mood baca Alkitab, kenapa nggak ada uang lah? Betul. Anda beribadah, bagus sekali. Kan mikir kasih jempol Anda ibadah. Bagus. Betul kan? Ada orang-orang yang ibadah cari pertolongan Tuhan. Saya tanya ini. Anda ibadah cari Tuhan atau cari pertolongan Tuhan? Itu beda. Sekali lagi, Anda ibadah cari Tuhan atau cari pertolongan Tuhan? Tuhan.
Kalau orang yang hanya berpikir perkara jasmani, dia akan cari pertolongan Tuhan. Betul kan? Saya coba deh ke gereja ini. Kalau hidup saya berubah, gitu ya. Betul nggak? Saya coba deh kalau keuangan saya berubah. Bukan. Apakah Anda bertemu dengan Tuhan? Apakah Anda mengalami Tuhan? Dan itu hanya mungkin waktu kita datang, kita menyembah lebih daripada yang lain. Aku memikirkan Engkau Tuhan. Oh, aku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan. Betul nggak? Uang kurang melebihi segalanya. Besok ini belum lunas, seragam, tahun ajaran baru. Lah, kita nggak akan dapetin perkara-perkara rohani. Itu nggak? Kalau kita begitu. Tapi kalau kita udah waktunya nyembah-nyembah aja. Kata Tuhan, 6 hari lamanya kau mengurus urusan-urusanmu. Setuju nggak? Betul nggak? Lo Tuhan kasih kita coba kalau dibalik. 6 hari Anda ibadah. Sehari kerja. Coba protes duluan. Lo Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau mengurus urusanmu. Tapi hari Sabat itu jangan diambil lagi dong. Itu harinya Tuhan. Sekarang pun kalau hari Sabat setelah gereja mau buka toko masih boleh kok. Gitu ya. Nggak seperti bangsa Israel kan gitu. Tapi jangan sampai Sabatnya ditukar-tukar deh Tuhan. Kalau hari ini gimana gitu ya. Udahlah ini begini ya. Kecuali kalau memang Anda yang nggak bisa banget lah. Siapa sih nggak pernah sakit? Ya benar. Siapa nggak pernah sakit? Seumur hidup, Anda mungkin terbuat dari tulang kawat, otot besi gitu, nggak pernah sakit. Ya pernah sih ngalami. Ya adalah gitu ya. Kalau patokan saya gini, kalau sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, oke lah ibadahnya di rumah. Tapi kalau masih bisa bangun dari tempat tidur, ya ibadah lah. Haleluya ya. Oma paling senior. Tepuk tangan buat Oma. Haleluya. Selalu semangat ibadahnya Oma ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat Opa 3 tahun lebih yang lalu gitu ya. Sudah hampir jatuh di lift. Dia bilang duduk aja, duduk di depan, udah nggak usah masuk ke ruang ibadah, nggak apa-apa begitu ya. Duduk aja di depan. Karena saya kaget kan, saya mau ke toilet, wah ada apa? Iya tadi mau pingsan, mau jatuh begitu di lift. Ya saya bilang udah nggak usah masuk, nggak apa-apa. Setelah saya di depan, saya doa, begitu buka mata, Bapak udah duduk di situ, gitu ya, masih tetap ibadah. Apalagi kita masih sangat muda, amin. Lihat kanan kiri bilang masih sangat muda. Oh, kalau ibu aja masih sangat muda, adik apa tuh? Anda lo ibu aja masih sangat muda, imannya gitu ya. Masih sangat muda, apalagi Anda semangat, amin, amin. Semangat. Iya bu, kalau perlu ibadah setiap hari semangat. Minta sama Cidian tuh, ibadah setiap hari. Jangan-jangan ya gitu ya. Lo manusia baru sekali lagi. Kalau hanya memikirkan daging nggak dapat roh. Aku udah gereja bu, tapi hidup nggak berubah. Iya, waktu ke gereja itu cari Tuhan atau cari pertolongan. Kalau gereja berpikir itu udah pulang gereja kok uangnya nggak nambah, udah pulang gereja nggak ada masakan, nggak akan dapat Tuhan. Tapi kalau Tuhan, aku tinggikan kau lebih dari apapun. Aku pikirkan kau lebih daripada kesehatan, aku pikirkan kau lebih daripada pasti kok. Betul nggak? Pasti kok diberkati Tuhan, amin, haleluya. Diberkati Tuhan itu Tuhan. Taruh dong emas 74 kilo di depan mata gitu ya. 74 kilo. Ya bukan, lihatlah step by step Tuhan menolong, amin, lihatlah step by step sampai sejauh ini Tuhan memimpin kita, haleluya, semuanya berjalan dengan baik. Oh, orang benar itu sampai anak cucunya juga tidak akan meminta-minta, kata Tuhan, amin, haleluya. Ada nggak usah pusing, step by step aja. Setiap pagi merenungkan firman Tuhan, amin. Setiap pagi berdoa, waktunya FA Family Altar, FA, waktunya ibadah, waktunya hiking, jalan-jalan, haleluya. Siapa mau petahura lagi? Yes, yang ketiga, manusia roh harus dipimpin oleh roh setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu, setiap hari. Setiap hari datang sama Tuhan, setiap hari berdoa. Aku doa nggak dijawab, Bu. Iya, doanya sama tembok atau sama Tuhan. Kalau doa sama Tuhan itu tenang, jangan buru-buru. Sampai ketemu sama Tuhan. Betul nggak? Kalau doanya sama tembok, ya Tuhan terima kasih hari ini aku mau ini, tolong sertai aku, tolong berkati aku, tokoku, rumahku semuanya, amin. Udah terus kabur gitu ya. Terus minta Tuhan berkati enggak. Tapi kalau kita berdoa, kita kasih waktu buat Tuhan. Kasih waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bicara. Betul nggak?
Nggak ada rahasia mendapatkan Tuhan selain tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Tuhan nggak bisa diburu-buru, Tuhan buruan, gitu ya. Buruan jawab doa, nggak bisa, Tuhan kan nggak seperti itu. Tuhan tidak ada dalam dimensi waktunya manusia. Tuhan udah seminggu nih, Tuhan udah sebulan nih, Tuhan udah setahun nih. Tuhan nggak bisa diburu-buru sampai kita dapat Tuhan, amin. Dapat Tuhan, baca firman nggak bisa buru-buru. Renungkan firman, renungkan firman, siang dan malam, betul nggak renungkan? Nggak bisa buru-buru. Ada memang gerakan membaca Alkitab, menyelesaikan Alkitab satu kali dalam 1 tahun, bisa bagus sih kalau Anda ikut ya bagus juga. Tapi menurut saya jauh lebih bagus Anda merenungkan firman. Namanya renungkan. Kalau Anda punya waktu, Anda merenungkan. Setelah itu Anda membaca firman, itu waktu yang terpisah boleh. Baca firman buru-buru nih, gitu ya. 1 hari mau 3 pasal. Oh, 3 pasal, kemudian 2 pasal supaya cepat selesai gitu ya. Besokannya aduh lupa jadi 6, besokannya jadi 9 tuh begitu ya. Kemudian kita panik. Kalau punya waktu bagus baca Alkitab secara cepat, tapi tetap punya waktu merenungkan firman, tidak dengan cepat-cepat, tidak dengan terburu-buru. Kalau kamu mendapatkan Tuhan, haleluya. Anak-anak muda, anak-anak muda angkat tangan. Wis, haleluya. Tadi yang sangat muda saya angkat tangan. Sekarang Anda aja lah yang muda lah gitu ya. Lo Anda yang muda. Kenapa Joshua itu dipakai Tuhan luar biasa? Gak usah Joshua minta-minta tongkatnya Musa, estafet kepemimpinan, gak usah, Tuhan kasih kok, betul gak? Karena Alkitab mencatat waktu Musa kembali ke perkemahan, Yosua muda bahkan tetap tinggal di kemah pertemuan. Luar biasa. Ini anak muda. Betul nggak? Yosua itu mendampingi Musa. Joshua abdi Musa. Disebutnya abdi Musa. Kok pelayannya Musa? Kok Joshua itu bukan mitra, bukan pelayannya Musa. Mungkin bawain tongkat, kacamata baca. Betul nggak? Nemeni seperti pemandu itu, pemandu jalan, pemandu ini gitu ya. Hati-hati, begitu hati-hati loh. Musa masuk ke kemah pertemuan, Musa masuk lagi, Joshua mungkin nggak tahu di mana menunggunya, tapi waktu Musa kembali ke kemah untuk tidur, Joshua muda bahkan masih berdiam, dia suka di hadirat Tuhan. Anak-anak muda catat, kalau engkau suka dengan hadirat Tuhan, tunggu. Kalau engkau suka menyembah, engkau suka berdoa, engkau pasti dapetin Tuhan. Dan kalau engkau mendapatkan Tuhan, gak usah khawatir dengan masa depan. Sebelum engkau sampai di depan Tuhan, sudah sampai di sana. Betul? Tuhan sudah sampai di sana kok. Kenapa kita takut dengan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan? Tuhan ada di sana. Sejauh apa sih? Orang tua aku nggak kaya. Emang kalau orang tuanya kaya, orang tua bisa jamin semuanya? Enggak juga. Orang tua menyediakan asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi. Orang tua nggak bisa jamin semua kok. Tapi Tuhan ada. Bagi engkau, bagi kita semua. Amin. Haleluya. Itu. Orang tua yang bisa beli asuransi, belilah. Saya bukan agen asuransi ya, gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa kok. Anda punya pekerjaan bu, saya boleh nggak kerja jadi agen asuransi? Boleh. Asal jangan takut-takutin orang. Kalau nanti, gitu ya. Jadi agen asuransi boleh, jangan takut-takutin orang. Kalau nanti suami kamu mati, gimana? Aduh, itu bikin orang gitu ya. Kalau nanti suami kamu sakit terus gimana? Jangan, boleh jadi agen asuransi, boleh bekerja yang baik. Begitu kan? Orang tua yang punya uang buat beli asuransi boleh, tapi kalau nggak punya, nggak bisa beli asuransi, nggak usah tawar hati, nggak usah takut. Selama engkau meninggalkan warisan iman untuk anak-anak. Amin. Haleluya. Next. Dunia roh adalah dimensi tidak terlihat oleh mata, ya, yang terdiri dari roh Tuhan dan malaikat-malaikat, termasuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Ada memang malaikat yang jatuh ke dalam dosa, Hallel, ya, Mikael, Gabriel, Hallel, kan begitu aslinya kan. Mikael malaikat perang, Gabriel itu utusan yang membawa wahyu perkataan Tuhan, Hallel itu haleluya atau katanya Hallel. Hallel itu malaikat yang memuji, menyembah, ini dekat dengan tahtanya Tuhan, tapi dia yang jatuh ke dalam dosa, menjadi setan, menjadi roh jahat disebutnya, dan dia masih ada di dunia roh. Betul, masih ada di dunia roh, ada. Kan itu roh.
Apakah malaikat bisa mati? Sejauh pemahaman saya akan firman, malaikat tidak mati. Tapi kalau kita bilang, aku binasakan perbuatan si jahat, karena Alkitab juga menulis begitu, supaya engkau membinasakan pekerjaan roh jahat, artinya melumpuhkan, menghancurkan, tidak ada pengaruhnya pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Begitu ya, jadi kalau kita katakan, aku hancurkan setiap bentuk pekerjaan roh jahat dari keluargaku, tidak ada kutuk perceraian, tidak ada kutuk kegagalan, tidak ada kutuk kemiskinan, di dalam nama Yesus, kita menghancurkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Nah, kita bukan Alkitab tidak mencatat malaikat mati, setan-setan mati terus hidup lagi, enggak juga. Begitu ya. Jadi roh jahat itu ada. Tapi percaya malaikat-malaikat yang Tuhan utus menyertai kita itu juga real, itu juga ada. Amin. Haleluya, itu juga ada. Malaikat-malaikat Tuhan loh, bersama dengan kita itu ada. Diutusnya malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Anda percaya malaikat-malaikat berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kemah. Amin. Kemah. Loh, kalau Anda jalan, malaikatnya bongkar kemah. Kasihan dong malaikat bikin kemah lagi. Apalagi Anda suka lari-lari, loncat-loncat, nanti malaikatnya bikin kemah lagi. Bukan begitu maksudnya. Malaikat Tuhan kan gak butuh kemah secara manusia, tenda camping, kan bukan. Kami malaikat berdiam di mana Anda berdiam, karena orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang-orang kita semua, anak-anak muda dan kita semua yang takut akan Tuhan, keluarga demi keluarga yang takut akan Tuhan. Loh, Tuhan berjanji malaikat-malaikat berkemah. Jadi dunia roh itu nyata. Amin. Realitasnya yang sekarang menjadi masalah, mana yang kita izinkan mendominasi kehidupan kita. Mendominasi kehidupan kita, mendominasi pikiran kita. Apakah pikiran kita didominasi oleh firman, kekuatan roh Tuhan? Apakah pikiran kita didominasi oleh pekerjaan roh jahat, roh khawatir, roh ketakutan, roh kecemasan, roh iri hati, roh kemarahan? Betul nggak? Jadi roh-roh itu ada. Roh-roh jahat itu ada di dunia roh, tapi percaya roh kudus hadir, malaikat-malaikat hadir, tergantung bagaimana yang kita izinkan mendominasi kehidupan kita. Waktu kita didominasi oleh perkara rohani, ada masalah datang, gak apa-apa. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Amin. Betul. Tapi waktu didominasi oleh yang kita lihat, kita akan lihat masalah kita dari yang kecil. Kalau kita taruh di bawah, makin besar kalau kita taruh di depan mata kita. Setuju nggak? Masalah itu kalau kita letakkan jauh dari kita, kita akan lihat kecil kok masalahnya. Tenang, masalahnya kecil. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Masalahku jadi biasa. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kanan kiri bilang biasa. Biasa. Betul kan? Aku biasa. Itu biasa. Betul nggak? Biasa. Itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau Tuhan izinkan itu berarti Anda sanggup menanggungnya. Biasa itu. Tapi begitu kita menaruh masalah kita, masalahku berat, kita omongin terus, masalahku berat. Ibu sih nggak pernah ngalami seperti aku alami. Kasihan dong pendeta kalau ngalami semua masalah yang dialami oleh jemaat, kasihan banget siapa mau jadi pendeta gitu ya. Satu masalahnya ini, satu ini, satu ini, satu ini, aduh jadi paling banyak masalah sih pendetanya. Enggak dong, kan bukan berarti harus mengalami ya. Ada yang dialami kan bagian kita beda-beda mengalaminya. Haleluya, amin. Mengalaminya berbeda-beda, tapi kan kita belajar dari firman, hikmatnya dari firman. Kalau kita menaruh masalah kita menjadi sesuatu yang istimewa, masalahku istimewa, enggak bu, ya tapi diomongin terus gitu ya, diomongin terus, diomongin, yang punya mertua galak diomongin terus, mertua galak, 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 makin hari makin, karena makin di depan mata gitu loh, gitu ya, makin di depan mata, yang bilang istrinya cerewet, 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 lihat orang di jalan, cerewet banget tapi istriku di rumah lebih cerewet. Ketemu orang ngomong terus gitu ya. Kita kan kadang ya pergi di jalan di mana, itu orang ngomong mulu sih gitu ya. Satu travel mungkin dengan kita. Kita nggak nyaman ya kalau orang satu travel dengan kita ngomong terus dengan orang lain gitu juga, gitu ya. Kita pikir udahlah di rumah istrinya lebih cerewet lagi. Makin lama istrinya makin cerewet. Karena kan diomongin terus makin cerewet, 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 cerewet. Istri kalau keluhannya istri beda lagi. Kalau istri bilang suaminya bukan cerewet.
Kikir, pelit, terus gitu ya. Loh, kalau suaminya diomong-omong terus pelit, makin lama suaminya makin pelit. Tapi waktu kita tahu, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Next, sedikit lagi. Yohanes 16 ayat 13. Mari baca kembali. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan bakal tahu kok hal-hal yang akan datang. Bukan ramalan, gak usah cari ramalan orang, gak usah tebak-tebakan, gak usah ini. Kita akan tahu kok. Tahu tuh begini dari firman, masa depan penuh harapan. Oke lah, gitu ya. Kita tahu masa depan penuh dengan harapan. Kita tahu jalannya memang gak selalu mulus, tapi pasti masa depan tunggu ada dan penuh harapan. Amin, haleluya. Orang tua yang punya masalah ini itu, masalah dengan anak-anak, percaya aja sama Tuhan, percaya aja sama Roh Kudus, dia akan bicara hal-hal yang dia tidak akan berkata-kata, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran karena dia Roh kebenaran. Kusembah kau dalam roh dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Roh Kudus pasti pimpin kita. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Korupsi kok minta dipimpin Roh gimana? Betul nggak? Ya. Selingkuh gimana minta dipimpin Roh? Betul nggak? Curang gimana minta dipimpin Roh? Nggak bisa. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Kalau dia diizinkan oleh kita, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh. Memimpin itu artinya kan step by step. Nggak semua kebenaran, tapi satu kebenaran, masuk satu kebenaran, masuk satu kebenaran. Dulu misalnya ada orang yang paling nggak bisa diomongin orang, paling sensitif gitu ya. Tapi makin lama, ya udahlah, makin lama kita tahu kebenaran. Nggak usah baperan. Ada kiri bilang nggak usah baperan. Kata nggak usah baperan. Kan makin lama makin dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam seluruh kebenaran. Amin. Makin lama makin dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap kita. Godaan anak-anak muda untuk berjalan, ya, tidak di dalam kebenaran itu banyak. Anak muda itu banyak godaan. Setuju nggak? Godaannya banyak. Kesimpangannya masih banyak. Anda harus berpasangan, berjodoh dengan orang yang seiman. Setuju nggak seiman? Setuju. Nggak seiman tapi baik banget gimana? Itu kan godaan, betul nggak? Loh yang seiman nggak ada yang baik, misalnya, tapi di sini kan semua baik-baik, semua baik. Amin. Misalnya dia bilang seiman nggak baik, sementara itu baik banget, perhatian, suka traktir, gitu ya. Gini, gimana ya, tapi nggak seiman, aduh nggak apa-apa lah Tuhan, kan roh Tuhan yang mempertemukan, kata siapa roh Tuhan yang mempertemukan, ketemu sendiri bilangnya roh Tuhan, gitu kan, kalau Roh Kudus pasti memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ada kesempatan korupsi nih, gitu ya, pasti bukan Roh Kudus, setuju nggak Bapak Ibu? Tapi ini pas, perlu untuk kirim uang nih, gitu ya, pas perlu untuk transfer uang, untuk anak kos di mana misalnya gitu, pas perlu, pas ada kesempatan korupsi. Wih, ini Roh Tuhan memimpin sembarangan. Roh Tuhan pasti memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Betul nggak? Kalau bukan kebenaran pasti bukan Roh Tuhan. Amin. Itu aja tandanya. Kalau bukan kebenaran bukan Roh Tuhan. Yang sudah menikah di kantor ketemu dengan orang yang aduh perhatian baik, gitu ya. Roh Tuhan mempertemukan. Mungkin yang dulu bukan dari Tuhan, yang di rumah bukan dari Tuhan, yang ini dari Tuhan, enak aja gitu ya. Roh Tuhan, Roh Kudus pasti memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ada masalah dilewati, ada masalah, ayo diselesaikan. Jangan kabur dari masalah, amin. Jangan kabur dari masalah, ada kesulitan dilalui. Oh, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyertai kita. Amin. Haleluya.
Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masih ada lagi? Bagaimana memahami realitas di alam roh? Yang pertama, Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Seluruh kebenaran. Yang kedua, akan ada hal-hal supranatural. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ini supranatural. Kita nggak tahu persisnya, tapi kita percaya bahwa Dia tahu hal-hal yang akan datang. Nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Tuhan menyediakan jalan. Nggak lihat, nggak apa-apa. Tuhan lagi buat jalan kok. Tuhan sudah buat jalan kok bagi setiap kita. Amin. Gimana ini, gimana? Tuhan lagi buat jalan kok buat setiap kita. Yang akan menikah, gimana nanti menikah? Oh, Tuhan ada di sana. Roh Tuhan yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Mari kami berdiri. Pemusik memuji, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau.